Baca deh sama saya. Ya, apalagi sekarang kita sudah tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani seseorang di luar kesanggupannya. Jadi apapun beban yang sedang kita jalani dalam hidup sekarang, percaya sekarang, kalau Allah percaya sama saya, sesuai dengan kapasitas saya, berarti saya dimampukan oleh Allah dan saya mampu untuk menyelesaikan semuanya. Gitu dulu, itu namanya percaya diri. Paham? Paham apa tidak? Itu kunci yang pertama. Yang kedua, ya, laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Dia akan mendapatkan kebaikan yang diusahakannya dan dia pun akan mendapatkan keburukan sesuai dengan yang diusahakan. Jadi sekarang tinggal usaha kita yang mana. Kebaikan yang kita usahakan akan berbuah kebaikan, keburukan yang kita usahakan akan berbuah keburukan, dan itu tidak berkurang sedikit pun. Jadi, ayo kita sadar. Kalau hari ini kita mendapatkan keburukan, sadar kalau itu karma kita setimpal dengan yang sudah kita bikin. Paham? Kalau hari ini dapat kebaikannya segitu, ya sesuai dengan karma kita, karena kebaikanmu cuma segitu. Aneh, ingin kebaikannya banyak tetapi tidak menciptakan sebab yang banyak untuk kebaikan. Laha maka sabat wa 'alaiha maktasabat. Ini ngerti apa tidak? Nah, kalau ngerti terusin. Makanya di sini ada satu doa yang luar biasa. Tapi doanya bukan mengatur Tuhan supaya Tuhan mengikuti keinginan kita. Ini doa kesadaran. Coba doanya apa? Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw akhtana. Ya Tuhan kami, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa, dan jangan Engkau hukum kami sekiranya kami bersalah. Jadi selama ini kesadaran kita, kalau baca doa ini di permukaan sudah bikin salah, sudah bikin sesuatu yang salah, tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, jangan hukum aku. Suka nggak baca doa ini? Hati-hati kalau kalian baca doa. Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw akhtana. Tuhan, jangan Engkau hukum kami jika kami lupa. Jangan Engkau hukum kami juga jika kami bersalah. Apa kata Allah? Maka aja. Kamu bikin kesalahan tetapi tidak mau dihukum. Tapi ayat ini seakan-akan melawan ayat yang di atas, bukan? Betul nggak? Katanya segala kebaikan akan berbuah kebaikan, segala keburukan akan berbuah keburukan. Betul nggak? Gitu. Harusnya itu menjadi sebuah kesadaran. Kamu itu akan menerima sesuai dengan karmamu sendiri. Karena karma ada dua, karma baik, karma buruk. Terus doa ini buat apa? Dan kalau doa ini dibaca di permukaan tanpa kesadaran, doa ini kan sepertinya sedang menghindari diri dari risiko. Padahal risiko yang diambilkan oleh diri kita sendiri. Betul nggak? Ini sebenarnya doa untuk menghibur kita, supaya tidak usah takut. Sebesar apapun risiko yang sudah kita lakukan, ada akibat. Di balik itu ada pesan Allah yang hendak disampaikan kepadamu. Jadi ketika kita melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan kebaikan, ada pesan di baliknya. Ketika kita melakukan keburukan, ada keburukan yang mengikutinya. Itu pun ada pesan di baliknya. Yang paling utama adalah semangat untuk bisa mengambil pesan. Itu sebetulnya. Karena kalau doa ini dibaca di permukaan, ini doa lari dari tanggung jawab. Kan ayatnya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Ujug-ujug Rabbana la tu'akhidna in nasyina aw akhtana, kan gitu. Gusti ulah dihukum abdi mah. Gitu. Gusti. Nah, mana teh bet kitu? Apaan ieu teh kalakuan maneh? Berani menimbulkan sebab tetapi tidak tanggung jawab ketika kita menanggung akibat.
Makanya bagus itu ya, pelajaran yang diajarkan orang Hawaii dengan Ho'oponopono itu. Bagus kan? Cuman hati-hati kalau Ho'oponopono jangan pakai bahasa Indonesia. Karena dalam bahasa Indonesia, aku menyesal itu negatif. Dalam bahasa Inggris, I'm sorry itu sebetulnya mengambil tanggung jawab. Ini beda idiom. Nih lihat saya. Kalau saya menyesal dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya kadang-kadang dikaitkan dengan menyesali suatu keadaan. Betul nggak? Menyesali suatu keadaan itu kan sebenarnya menolak seakan-akan. Betul nggak? Nah, makanya jangan pakai bahasa Indonesia. Saya menyesal. Bagus pakai bahasa Inggris. I'm sorry. Artinya saya mengambil tanggung jawab dari apa yang kita lakukan. Nah, beda ya. Orang Barat ketika dia itu nyenggol kita dan saat itu di tangan kita ada air dan air itu kesenggol dia, tumpah ke baju kita. Ketika mereka bilang I'm sorry, mereka itu melakukan tindakan ambil tisu, dilap baju kita, I'm sorry, berulang-ulang I'm sorry. Jadi mengambil risiko dari suatu tanggung jawab akibat dari pilihannya. Makanya setelah I'm sorry berikutnya apa? Please forgive me. Please forgive me. Setelah itu thank you. Setelah itu I love you. Lutut sakit, I'm sorry. Saya menyesal karena saya tidak mengurus kamu dengan baik. Saya juga tidak pernah memperhatikan gizi apa yang terbaik buat kamu. Saya juga tidak mempedulikan ya keadaan kamu. Olahraga tidak, jalan kaki tidak, banyak duduk. I'm sorry. Please forgive me. Maafkan aku. Thank you. Karena selama ini kamu telah mengantarkan aku kemanapun aku pergi. Denganmu aku ditemani kemanapun aku mau jalan. Maaf jika aku pernah membawamu ke tempat yang kamu tidak suka. Maaf ya. I love you. Saya sangat menyayangi. Besok dirubah perilakunya, olahraga, gerakan kakinya. Ya. Saya tadi pagi udah olahraga 7 kilo. Jadi sudah minta maaf sama dia. Karena saya sangat mencintai dia. Karena kalau dari sini ke bawah sudah rusak, dari sini ke atas juga cepat sekali rusaknya. Karena kalau orang sudah tidak punya daya dari sini ke bawah, dari sini ke atas ya sudah cepat. Proses penuaan itu terjadi karena biasanya orang dari sini ke bawah kinerjanya kurang bagus. Akibatnya dari sini ke atas cepat. Akibatnya boros umurnya. Keren ya. Jadi ajarannya orang Hawaii itu dengan Ho'oponopono itu keren ya. Ya, I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Kalau sakit kepala, pegang kepalanya. I'm sorry. Belajar mengambil tanggung jawab. Karena selama ini kita sembrono. Minum air putih jarang. Sedangkan makanannya, otak kita kan oksigen. Oksigen yang dibawa oleh air. Karena di situ ada H2O. Olah napas jarang. Sudah diajarkan doa-doa untuk olah napas dari saya, gak diamalin. Cuma jadi kolektor doa. Akibatnya apa? Paru-paru tidak terbuka. Oksigen yang ditangkap oleh jantung tidak banyak. Akibatnya yang dibawa darah ke sana miskin oksigen. Ya sakit kepala, migrain. Iya. Apa tuh namanya? Kalau sakit kepala itu apa namanya? Vertigo. Maaf ya, saya bukan. Saya sampai sekarang itu nggak pernah sakit kepala. Jadi kalau para sahabat olah napasnya bagus, olah napas terutama yang rutin ya, sebelum tidur, bangun tidur, ketika sudah selesai sholat yang sudah saya ajarkan itu, olah napasnya bagus, itu aja dulu ditekuni, coba rasakan. Ada perubahan ya, yang suka vertigo nanti perlahan ya, perlahan. Kenapa?
Vertigo itu kan sebetulnya karena ada masalah di otak ini ya. Ya. Yaitu sistem kelistrikan di otak kita terganggu, sistem kimiawi terganggu. Itu harus diseimbangkan, ya, diseimbangkan. Makanya dengan olah nafas itu keren. Sangat keren, luar biasa. Baik ya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Jadi yang mau saya sampaikan di sini, anta maulana, anta maulana. Anta maulana artinya hanya engkau penolongku, hanya engkau penolongku. Jadi cara mengatakan anta maulana yang paling dasar adalah sadari kehadirannya. Karena kehadirannya sudah cukup bagi kita. Jadi dengan menyadari kehadirannya setiap saat, apapun yang terjadi gampang untuk kita terima. Seberat apapun itu. Coba praktekkan dalam hidup. Itu keren sekali. Dan dalam hidup ini banyak kejutan ya, banyak kejutan. Suka dan duka itu teman kehidupan kita. Dan kalau menyadari ini, itu sudah luar biasa, sangat luar biasa. Jadi jangan suka melayani ya. Orang-orang yang ngajak berdebat, jangan melayani orang-orang yang memancing kita dengan kemarahan. Gak usah dilayani, jangan terpancing. Keren gak kalau ini dipraktekkan? Keren sekali. Nah, innallaha ma'as sabirin. Baik, kita lanjutkan lagi. Ya. Nah, orang yang sudah terkendali, ya emosinya, sudah dalam keadaan tenang, dalam keadaan dan selalu sadar bahwa di setiap saat ada kehadirannya, innallaha ma'asyabirin. Maka dia akan bersih ya kata-katanya dari kata-kata kotor, dan akan bersih juga telinganya dari energi yang kotor. Dan tidak akan mengizinkan. Tidak akan mengizinkan. Begini, saya kasih tahu. Ayo lihat saya semua. Pernah nggak dikata-katain kotor sama orang lain? Pernah? Pasti pernah lah. Pernah. Tingkatannya beda-beda. Apa sih pelajaran yang Bapak Ibu dapat? Ketika orang maki-maki kita, apa pelajaran yang didapat? Ya? Kesel. Bukan pelajaran itu. Saya nanya pelajarannya apa? Kesel. Bukan pelajaran, itu reaksi kita. Itu reaksi. Ketika orang maki-maki, kesel itu reaksi. Karena kita belum selesai dengan diri sendiri. Pelajarannya apa? Pelajarannya, saya sakit hati. Betul? Oleh karena itu maka saya tidak akan mengatakan hal yang sama. Takut orang lain sakit hati gitu. Gitu nggak? Iya. Di sini mah. Di sini mah iya. Ya. Ya, tapi semoga setelah di sini saya ingatkan. Jadi kata orang maki-maki kita itu sebetulnya pesannya, oh mengatakan kata-kata yang model kayak gitu dengan intonasi kayak gitu tuh saya nggak enak ya. Jadi kita tuh masih untung diberi rasa oleh Allah. Rasa itu adalah indikator. Rasa itu sesungguhnya adalah instrumen untuk belajar. Oke, saya tidak akan mengatakan hal yang semacam itu pada siapapun. Karena hari ini saya sudah merasakan rasanya dikatain seperti itu. Gitu apa tidak? Ini malah ngeluarin kata-kata yang lebih kotor lagi kepada orang lain. Kenapa? Kembali lagi tadi, innallaha ma'asyabirinya belum sepenuhnya disadari. Jadi sekarang saya tanya sekali lagi, apa sabar? Beserta Allah. Apa sabar? Sadar akan kehadiran Allah. Apa sadar? Sabar? Tidak ada satu peristiwa pun yang tidak ada kehadirannya. Jadi apapun yang terjadi, di situ ada kehadirannya. Jangan terjebak baik buruk, benar salah, bebaskan dari situ, lihat secara netral, dan kita akan dapat pesan di balik semua itu. Keren gak? Siap praktek? Karena setelah ini akan ada langsung ujiannya. Setelah ini nanti langsung, setelah ini. Begitu keluar kaki dari sini, ya. Makanya sekali lagi di masjid ini, di sana nggak ada batas suci. Nggak ada, di sini nggak ada batas suci. Ya. Jadi begitu keluar kaki dari sini, dah kalian masuk kehidupan baru. Masuk ke rumah, ingat kata-kata saya, akan langsung ada ujiannya. Jadi ingat, innallaha ma'asyabirin. Pernah dengar ayat itu? Sering banget. Cuman beda
persepsinya. Sekarang saya tahu sebetulnya orang sabar itu yang sadar akan kehadirannya. Wah, keren. Keren banget. Ya. Oleh karena itu maka manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukannya. Nih, saya kasih tahu. Begitu status sosial kita berubah, karena prestasi kita berubah, apa yang akan menempel di situ? Ulangi. Begitu prestasi meningkat, status sosial meningkat. Hati-hati, ada yang nempel di situ. Namanya apa? Keangkuhan. Dari mana keangkuhan itu berasal? Tahu? Belum tahu alamatnya? Masa segitu sering angkuh? Keangkuhan itu berasal dari ego yang sedang dikasih nutrisi ego. Tahu ego itu apa? Ego itu supaya tidak susah, persis seperti luka yang terbuka. Ulangi. Apa ego? Persis seperti luka yang terbuka. Pernah nggak ada luka di tubuh? Pernah? Terbuka lukanya, masih basah. Kalau kesenggol, sakit. Ulangi lagi. Ada luka basah, terbuka lebar, kesenggol, sakit. Persis seperti itu loh ego. Jadi sekarang tahu ego apa? Seperti luka yang terbuka, kesenggol dikit, sakit. Paham? Oke. Bisa dicek dalam diri Bapak Ibu ada ego? Gimana cara ngeceknya? Kesenggol dikit, sakit. Suka nggak kesenggol? Suka. Kesenggol ucapan, kesenggol tindakan, ya, melotot nggak? Nah itu ego. Saya ngasih pelajaran yang gampang aja. Kalau ego adalah pakai psikologi susah. Makanya gampang, mana ego di saya mana, gitu. Kan susah, dekat tinggali. Kesenggol dikit, sakit ego. Orang ngomong salah dikit, sakit hati. Orang ngomong salah dikit, marah. Jadi ego itu supaya gampang, anggap saja kalau ditanya, apa sih ego? Luka yang terbuka, itu aja ego. Biar gampang. Ya, kesenggol dikit, nyerang. Ya, gitu. Lihat tuh di kendaraan di jalan, semua ego, betul nggak? Semua tidak sabar, boro-boro merasakan kehadiran Allah. Sekarang saya kasih tahu. Jadi manusia yang paling tinggi kedudukannya adalah mereka yang tidak melihat kedudukan dirinya. Ketika kita merasa diri kita siapa, hati-hati, egonya membesar. Ketika ego membesar, hati-hati, lukanya makin terbuka. Kesenggol dikit saja sakit. Jadi kalau dibuat grafik antara besarnya luka dengan besarnya senggolan, kalau luka makin besar nggak sakit kesenggol? Itu. Jadi ciri orang yang egonya besar, kesenggol dikit saja marahnya luar biasa. Betul? Iya, saya sering sekali melihat orang berantem di jalan gara-gara mobilnya kesenggol. Mobilnya loh yang kesenggol, apalagi kalau dirinya. Baru mobilnya aja kesenggol, marahnya udah kayak gitu. Gimana kalau dirinya coba? Wah, udah kebayang ya lukanya besar banget. Jadi saya tanya Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu bisa ngukur berapa besar luka yang menganga dalam diri Bapak Ibu? Bisa? Bapak ya, wih dia kayak ukur. Ya, pulang dari sini nyampe rumah nanti kita ukur ya. Nanti diukur ya berapa senti lukanya, laporkan sama saya minggu depan. Nah, manusia yang paling banyak memiliki kelebihan adalah mereka yang tidak melihat kelebihan dirinya. Oleh karena itu,
belajar dengan saya, puncaknya 4. 1, menjadi tidak bisa apa-apa. 2, tidak punya apa-apa. 3, tidak tahu apa-apa. 4, bukan siapa-siapa. Camkan tuh, tulis gede-gede. Jadi belajar saya dengan saya itu hasilnya 4. 1, menjadi tidak bisa apa-apa. Tidak tahu apa-apa. Tidak punya apa-apa. Dan bukan siapa-siapa. Nah, ketika kita tidak merasa diri kita ini siapa, ego kita itu mengecil. Tapi begitu kita merasa diri kita siapa, sangat berbahaya. Oke, kita lihat ayatnya. Ya, kita lihat ayatnya. Kita lihat surat yang ke-49 ya. Saya lihat ayatnya. Ini surat Al-Hujurat ya. Surat Al-Hujurat ya. Ayo baca ayat ini. Sering nggak ayat ini dibaca? Sering. Kapan? Kalau ada kawinan. Betul nggak? Iya. Tahu artinya? Baik, kita lihat. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uban wa qabaila lita'arafu. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, cuman satu, lita'arafu, supaya saling mengarifi. Ayo lihat saya semuanya. Siapa kalau begitu yang menciptakan perbedaan? Yang menciptakan perbedaan siapa? Yang menciptakan perbedaan siapa? Kita sendiri. Emang bisa? Ngarang aja. Yang menciptakan perbedaan itu Allah. Yang menciptakan wajahmu berbeda-beda siapa? Yang menciptakan suaramu beda-beda siapa? Yang menciptakan kulitmu berbeda-beda siapa? Allah. Jadi yang menciptakan perbedaan siapa? Jadi kalau ada orang yang tidak senang dengan perbedaan, tidak bisa menghargai dan menghormati perbedaan, siapa yang sedang dia lawan? Jadi aneh kok pengen sama. Jadi untuk apa Allah menciptakan perbedaan? Untuk apa? Untuk saling mengenali bahwa kamu beda. Makanya kita dianjurkan belajar perbedaan yang paling kecil adalah di rumah. Laki-laki dan perempuan itu beda. Jenis kelaminnya saja beda. Cara berpikirnya beda. Dibesarkan di lingkungan keluarga yang berbeda. Sekolah di jurusan yang berbeda. Hobinya beda. Makanan kesukaannya beda. Coba bayangkan. Ini dua makhluk yang berbeda, kemudian dianjurkan untuk satu kasur. Kalau kalian gak tahu ayat ini, berantem. Karena semua pengen sama. Jadi apa yang harus kita kenali itu apa? Apa yang sedikit kita kenali? Perbedaan. Ayo pulang dari sini. Langsung sadari. Oh, ternyata sayangku, istriku tercinta, kita ini memang berbeda. Maaf jika selama ini saya selalu ingin sama. Dan saya sedang melawan hukum Allah. Dan saya baru sadar ayat ini dulu ketika nikah gak dijelaskan.
Makanya nanti di BSI akan ada pelatihan pranikah, 15 pertemuan. Jadi nanti siapapun yang mau nikah anaknya, sekolahkan dulu di sini. Ada pelatihannya, 15 kali pertemuan, supaya punya bekal yang luar biasa. Iya, kalau hasil pelatihan di sini nanti beda. Ya, ketika perempuan sedang bicara, cut. Laki-laki diam. Perempuan tidak perlu solusi, karena perempuan itu hanya perlu didengar. Hebatnya perempuan, didengar saja sudah solusi. Murah kalau tahu ilmunya, betul nggak? Iya, ntar juga habis. Ini ketika dia ngomong dilawan, apalagi dia stop, dibentak, disuruh berhenti ngomong, sakit. Bisa kanker payudara, bisa kanker serviks. Giliran sudah sakit tidak bisa menerima kenyataan itu. Ini masalah besar. Banyak yang tidak mengerti. Begitu baca ayat ini, oh ternyata kita ini memang berbeda. Selama ini kita salah, kita ingin sama. Harusnya posisikan diri kita berbeda, dan tugas kita adalah hanya menerima dan menghargai perbedaan itu. Ada, itulah lita'arofu. Saya yakin semua kalian dulu waktu pengantenan ayatnya ini sampai nggak sadar. Betul nggak? Karena biasanya kalau lagi upacara pengantenan kan dibaca ayat ini sama yang suaranya bagus, melengking. Yang kalian dengar cuma melengking suaranya aja. Isinya apa kagak tahu. Betul nggak? Padahal ayat ini cuma bilang, nih nanti kalau nikahin. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Pasangan pengantin, kamu aku satukan, dan kamu dua-duanya berbeda. Belajarlah untuk saling menerima dan menghargai perbedaan itu ada. Ketika kamu bisa saling menerima dan menghargai, kamu akan tumbuh menjadi manusia paripurna. Istri saya temannya laki semua. Jadi kalau datang ke rumah, kebanyakan laki-laki. Ya memang beda. Masa saya harus, kamu jangan gaul sama laki-laki, harus perempuan semua temannya. Ya digituin ya, gak bisa. Emang sudah dari kecilnya juga kayak laki-laki. Lah iya, manjat pohon. Ya berbeda. Makanya cinta itu bukan saling memberi rantai, tapi cinta itu saling memberi sayap. Gitu nggak? Bohong. Yang ada mah kalian beli rantai gede-gede, betul nggak? Iya. Iya, pakai dalil-dalil. Ya, tanpa izin suami tidak boleh keluar rumah. Iya, dipeyum, udah pakai daster terus. Jadi geng daster. Ini ya, sesungguhnya orang yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Coba perhatikan. Jadi nggak ada laki-laki lebih mulia daripada perempuan, bangsa ini lebih mulia dari bangsa ini, nggak ada. Ini ayat untuk manusia loh. Ya ayuhan nas, hai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, bahkan kamu jenis kelaminnya pun berbeda, agar kamu bisa saling mengenali bahwa perbedaan itu ada. Jadi bukan untuk saling mengenali persamaan, agar kita bisa menerima dan menghargai perbedaan. Lalu selanjutnya apa? Tapi Allah ngasih isyarat, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Tahu takwa itu apa? Tahu takwa itu apa? Kan sudah saya jelaskan di Quran. Takwa itu mengambil janji, diangkat gunungnya, ditunjukkan sesuatu di gunungnya. Ingat yang ditunjukkan, la'allakum tattaqun. Ayo, lakukan metode takwa itu. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur
Khudu ma atainakum biquwwatin wazkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Jalan itu. Setelah mengambil janji, angkat gunungmu, angkat kesadaranmu sampai ke puncaknya kesadaran. Puncaknya kesadaran selalu merasa bersama Allah. Itulah innallaha ma'as sabirin. Itu puncaknya kesadaran. Puncaknya kesadaran itu sabar.